Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik yang kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pendukung calon wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham merayakan kemenangan dengan berkonvoi di jalan raya. Gara-gara salah paham, 2 kelompok pemuda di Bulukumba terlibat bentrok, 1 orang tewas. Bayi baru lahir ditemukan di kolong rumah kosong di Kabupaten Tanah Toraja dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, unggul dalam hitung cepat atau quick count pilkada versi indikator politik. Meski senang dengan hasil tersebut, Andi Sudirman imbau simpatisan untuk ikut proses KPU. Suasana meriah terasa saat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi hadir dalam pemantauan quick count. Paslon dan simpatisan memantau langsung perolehan suara sementara yang dihimpun oleh tim internal mereka. Dari hasil quick count versi lembaga survei indikator dan tim internal, pasangan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi unggul jauh dibanding dengan paslon nomor urut 1 Dani Pomanto Azhar Arsyad. Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan rasa syukur atas hasil sementara yang menunjukkan keunggulan mereka. Namun ia menekankan pentingnya menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Bahwa menunjukkan arah bahwa kita memperoleh perolehan suara unggul jauh di atas daripada perolehan umum. Tetapi biar bagaimanapun kami tentu berharap kepada semua tim dan relawan untuk tetap mengikuti proses-proses yang ada, tetap mengawal suara dan proses tahapan yang ada dalam KPU. Kita tetap menunggu real count dari KPU. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi juga meminta seluruh tim pemenangan, relawan, dan pendukung agar tidak bereuforia berlebihan sampai ada penetapan resmi dari KPU. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pendukung calon wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham merayakan kemenangan dengan berkonvoi. Berdasarkan hasil hitung cepat parameter publik Indonesia atau PPI, pasangan ini mendapatkan 55,4% suara. Ini adalah pilkada ketiga yang diikuti Munafri yang akhirnya bisa memenangkan pemilihan wali kota Makassar. Konvoi dan perayaan kemenangan sambil geber motor di jalan raya dilakukan pendukung paslon Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham. Konvoi dilakukan di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani Kota Makassar Rabu malam. Selain itu, mereka juga menyalakan kembang api di depan posko pemenangan. Perayaan ini dilakukan setelah hasil hitungan cepat atau quick count versi Lembaga Survei Parameter Publik Indonesia atau PPI menunjukkan paslon nomor urut 1, Munafri Aliyah unggul dengan perolehan 55,4% suara. Sementara pasangan nomor urut 2, Andi Seto Reski Mulfiati, memperoleh 27,76%. Pasangan nomor urut 3, Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi mendapat 13,62% dan pasangan nomor urut 4, Amri Arsyid Rahman Bando memperoleh suara 3,23%. Tetapi dari kami Parameter Publik Indonesia menyampaikan bahwa insya Allah bahwa hasil quick count kami hari ini tidak akan berbeda jauh dengan hasil KPU nanti, di bawah 1%, ya. Karena sejauh ini kita pelaksanaan quick count nggak ada masalah yang prinsipil di lapangan, semua berjalan normal. Dan sekali lagi bahwa untuk Pilwalkot Makassar kali ini pemenangnya adalah pasangan mulia Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham dengan perolehan suara di atas 55%.
Kendati hasil quick count menunjukkan perolehan suara para paslon, namun hasil tersebut bukanlah hasil resmi. Penentuan pemenang pilkada serentak dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar masih harus menunggu hasil perhitungan berjenjang oleh KPU Kota Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang warga di Kabupaten Bulukumba emosi karena dilarang membawa ponsel saat masuk ke dalam bilik suara. Ia pun melakukan protes kepada KPPS yang bertugas. Pria ini kesal saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 006 Bantenge, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Pasalnya, ia dilarang membawa ponsel ke dalam bilik suara. Ia pun melakukan protes kepada pihak KPPS karena merasa tidak ada aturan yang melarang para pemilih untuk membawa ponsel ke dalam bilik suara. Panwascam dan KPPS Kelurahan Bentenge lalu melakukan mediasi untuk meredam emosi pria tersebut. Setelah diberikan pengertian, warga langsung menyalurkan hak pilihnya. Kan tidak semua teman-teman KPPS ini mengerti membaca PKPU itu. Seharusnya memang di sebelum pemungutan suara itu memang diumumkan tata tertibnya untuk masuk ke pemilih supaya pemilih juga mengerti, karena diumumkan dari awal. Alangkah bagusnya ketika terjadi kayak insiden tadi, ya memang harus diperlihatkan PKPU-nya di mana, poinnya di mana untuk melarang HP. Jangan saling melempar. Jangan hanya persoalan ada baru tidak bisa dibuktikan. Saya kira begitu. Jadi mungkin alangkah bagusnya saya cuma mendorong kepada KPU atau TPK untuk memang memperjelas ini PKPU-nya supaya masyarakat juga tidak bingung. Sejumlah surat suara di beberapa TPS di Kabupaten Goa ditemukan dalam kondisi sudah tercoblos. Sementara itu KPU Kota Makassar memusnahkan ribuan surat suara yang rusak dan lebih agar tidak disalahgunakan. Memang ini kertas suara yang sudah Salah seorang saksi di TPS 1 Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, memperlihatkan adanya surat suara yang diduga telah tercoblos. Terlihat kolom pada kedua paslon Cabub-Cawabub sudah rusak. Kertas suara diduga telah tercoblos juga ditemukan di TPS 11 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu. Menurut KPPS 01 Kelurahan Mawang, surat suara yang tercoblos ini pertama kali diketahui saat warga hendak mencoblos di bilik suara. Coblos salah satunya atau dua-duanya, Pak? Dua-dua, Pak, ya? Itu pada surat suara apa, Pak? Gubernur atau bupati, Pak? Bupati, Pak, ya? Kita berapa banyak, Pak? Satu lembar ya, Pak, ya. Sementara di Kota Makassar, KPU Kota Makassar memusnahkan ribuan surat suara yang rusak dan lebih di halaman gudang logistik di Jalan Inspeksi Kanal Borong, Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Selasa malam. Sebanyak 2.476 lembar surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, serta 34 lembar surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimusnahkan dengan cara dibakar. Rusak karena sobek atau luntur warnanya, ini mengganggu untuk proses yang dikatakan dia bahwa dia layak menjadi surat suara. Pemusnahan ini dilakukan agar surat suara rusak tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Andi Muhammad Sardi dan Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Goa dan Kota Makassar.